Darah pagi, seger, Gue baru mau bilang California. kembali lagi di Poros Salang. Oh iya, emang kembali lagi di Porsalang. Ah, ini, uh, seger mon di sini mon. Ameriki, udaranya seger, jalan kaki di sini mah sehat, ya nggak? Apaan? Ini Kagak ada udah kayak Pulau polusi. Gebang itu, lo lihat tuh, kayak Pulau Gebang itu. Pulau Gebang, buset dah lu Pulau Gebang. Emang ada Pulau Gebang kayak gini nih? Oh, Iya iya itu cakep banget. Bekasi itu Harapan Indah kayak gitu. Komplek Nah ini Bekasi, jauh-jauh gua ke sini. komplek oma gua kayak begitu. Ah, lu lagi di Bekasi kali lu. Iya, gua lagi di Bekasi mon. Ah, ketipu kan lu? Aduh. Kembali lagi di Persalang Langsung. bersama saya Patrick dan dia Raymond Paraeng. Ya, Tadi bumpernya kita tadi nggak ada udah kayak gitu loh. Tadi episode sebelumnya kita nggak kayak gitu loh. udah ganti. Percuma lu ganti jersey, gua ganti skenario. Harus ada perbedaan, bro. Betul. Jadi kita kembali lagi di episode Zoom. Kan kalian tahu kalau gua lagi di Amerika, artinya kita nge-zoom. Mudah-mudahan sih enggak ya di episode berikutnya. Mudah-mudahan kita mencoba sesuatu something new. Nanti kalian tunggu, oke? Cuman untuk di episode ini kita akan Nanti kalian membahas tunggu. pertandingan pertandingan yang sangat Nanti. penting. Pertandingan satu-satunya yang penting di sisa musim ini. Manchester United akan menjamu Athletic Bilbao. Dan kalau ini baru bisa kita bilang, welcome to hell. Kenapa? Karena memang ini stadionnya si Setan Merah. Emang stadion lu bukan setan, bukan hell. Lu mau hell, Galatasaray itu no hell. Hell buat Kemarin kita mah ya? playground. Itu hell buat kita, Hell. memang Galatasaray. Sampai Gary Neville Enggak, aja enggak. Main teringat-ingat di Old sampai seumur Trafford hidup. ini. Main di Kalau Old ini Trafford hellnya ini kita. kayak Nah ini baru welcome to hell. Kita yang stres di sini ya, nggak karena paham rekor ya. Manchester United musim ini Nah, di itu Old maksud Trafford gua. buruk sekali ya. Ini baru welcome to hell. Adalah kemungkinan kalian bisa mencetak satu gol di sini ya. Tapi mudah-mudahan enggak lah ya. Ya. Mudah-mudahan pertandingan akan berjalan dengan membosankan. Ya, kosong kosong sampai 90 menit. Tapi gua akan party kalau itu terjadi. Ya kita seri aja udah lolos kan sebenarnya. Tadi udah lolos. Kalau 1-0 juga lolos, Mon. Kalau 2-0 juga lolos. Dia Yang penting jangan dia kalah. baru Jangan 3-0 aja. Penalti kita. kemarin itu mereka tuh baru seri lawan Sociedad. Ya. Mereka main di Real Arena kan. Tapi Cuman mereka tuh hmm, cuman yang dipasang tuh nggak ada Nico Williams-nya dan rata-rata pemain cadangannya dia juga. Kecuali ini ya ya, karena ada memang fokus Vivian, mereka De kan juga Galarreta main. ya karena Vivian kan nggak bisa main lawan kita juga besok kan udah kartu Iya, merahnya dia. iya, iya. Iya, Vivian itu rata-rata sebenarnya semua. Vivian Vivian itu sebenarnya di tim itu sekarang bodo amat lalu. Lu lolos juga besok gue di final nggak bisa main kok. Si siapa? Adanya Inaki, Nico Williams kemarin juga Nico. diliburin, Ya disuruh karena ya istirahat. memang sebenarnya gini sih. Kalau gua ada fans Athletic Bilbao yang nonton ini yang which is unlikely. Cuman Hmm. kalian ngapain sih? Ngotot kali di Eropa. Kalian kan posisi 4. Aman ya kalian. Main UCL-nya kalian musim depan. Kami ini tim pesakitan. Kalau nggak menang kami sini, musim depan kami udah main di kandang aja terus. Main liga aja, nggak ada lagi yang pertandingan lain. Udahlah, udah adil. Tuhan itu maha adil, woi. Ya, Pet, Tuhan itu mengerti. MU butuh, kalian nggak terlalu butuh. Jangan ngotot-ngotot kali. itu Nah, sakit apa? hatinya mereka. Sakit hatinya mereka dari musim-musim lalu. Makanya mereka berharap melihat Manchester United itu menderita. Enggak, Mon. Mereka itu cuma satu. Mereka itu nggak mau terpatahkan itu stigma yang mengatakan eh, tim Inggris itu tidak akan pernah lolos dari tim Spanyol kan. MU lah khususnya. Hmm. Nah, mereka pengen itu terjaga. Cuman maaf, dulu-dulu yang buang kami itu Sevilla, yang memang itu akamsinya Eropa, yang emang udah langganan Eropa.
Terus kami dikalahkan Sevilla, sama Villarreal. Villarreal, Hmm. sama siapa lagi yang pernah kebuang kita ya. Cuman ya beda lah, Wak. Jangan, maksudnya bedakan sedikit. Waktu sudah Tapi bergulir. Kami memang sekarang tim memang papan bawahnya. memang dari dulu kita susah. Sebenarnya sebenarnya ya, kita kesusahan. Ingat nggak lu dulu-dulu kita lawan Deportivo La Coruna, lawan Real Betis Yoi, setengah setengah mampus tau nggak lu? Iya yoi. nggak sih? Zaragoza nggak lu sebut? Biasanya lu nyebut Zaragoza. Real Sociedad. Iya itu. Jadi kalau gue lihat nih kan kalau kalau orang-orang bilang ya secara statistik tuh kemarin yang kita menang 0-3 tuh udah jadi modal bagus banget ya nggak sih? Iya. Dan itu menjadi headline loh, Mon. Lo tau nggak Iya. headline-nya apa? Kecuali kecuali kita main sangat amat bapuk banget, parah bapuk. Oh nggak, kemarin Nah itu kemarin kan baru. kita mainnya bagus ya. Cuman yang headline-nya itu kan menyatakan bahwa untuk pertama kalinya segerombolan pemain Inggris, pemain dari klub Hmm. Inggris pulang dengan clean sheet dari Spanyol. Ya itu Hmm. segitu Hmm. Hmm. parahnya MU. Ya kita memang menang, mungkin beberapa kali kita menang, tapi jarang yang namanya kita clean sheet. Yang menuju final aja yang di Moskow itu kita menangnya lawan Barcelona 1-0. Tapi itu di Old Trafford. Hmm. Hmm. Jadi di Spanyolnya di babak belur juga kan gitu. Jadi Hmm. eh ya ini sebuah rekor baru lah dan memberikan secerca harapan buat tim pesakitan ini bahwa there is hope. Pesakit. Ada kemungkinan lu main di final. Ya, Cuman jangan ini yang jangan kecil hati udah dulu. ini udah ulang kali kita bahas, Pet, yang Apa tuh? Manchester United ketika main di Eropa tuh bener-bener sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang Ya, kayak yang seharusnya mereka mainkan juga ketika mereka ada di level liga, bener nggak sih? Even FA Cup lah, benar. maksud gue FA Cup, sorry, Benar, Carabao Cup lah, kayak gitu. Lo harus benar mainnya dan kayak salah. gitu gitu loh. Benar dan salah. Balik lagi, kan ada orang yang beberapa channel lain mengatakan bahwa ada Hmm. pertanyaan, apakah ini menggambarkan kualitas daripada liganya Eropa gitu kan? Hmm. UCL, Europa, Conference League, apakah kualitasnya menggambarkan? Kalau kalau Conference League mungkin lah, karena itu memang tier terbawah. Dan kemarin Chelsea itu kayaknya lawan timnya aja, jujur aja gue baru pertama kali dengar dan susah banget nyebutin nama timnya. Cuman ya itu memang beda liganya. Cuman kalau Eropa, Eropa itu Hmm. this is not, ya oke levelnya di bawah UCL, tapi bukan bukan tim-tim yang nggak lu kenal juga yang bermain di Eropa ini kan gitu. Setuju. Bedanya ada, gua nonton kemarin Arsenal TV, si Robby yang orang kulit hitam yang suka bacotin MU juga. Dia mengatakan bahwa MU dan Spurs musim ini diuntungkan karena tidak ada seat dari UCL yang turun ke WL. Kalau biasanya kan lu kalah di yang empat tim, Ya, dua ya, tim yang turun nggak ke lolos, UL. turun ke Eropa. Sekarang gini aja, kalaupun mereka turun, yang biasanya turun tuh siapa sih? Kan tim-tim pesakitannya juga, bukan tim-tim utamanya. Iya, Paling satu dua lah iya. yang turun. Ditambah lagi, kalau lu bilang Liga Eropa menurun kualitasnya, enggak juga. Memang lagi off season aja ya, sama aja kayak waktu Liverpool waktu itu juara yang 2019. Hmm. Tiba-tiba semuanya nggak performing lah ya. Kita sempat Hmm. di Eropa itu sempat ada Lazio, ya Iya. sempat, jadi bukan klub-klub yang lu nggak kenal gitu loh. Dan Hmm. 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 perjalanan bahkan Bodo Glimt yang Iya. mereka rendah-rendahkan. Ya sorry bro, Bodo Glimt deserve to be where they are dengan usahanya mereka. Lu jangan mengecilkan Hmm. Hmm. usaha Spurs, walaupun mereka pesakitan di Liga, MU yang pesakitan di Liga. Tapi ini usaha untuk mencapai final itu. Lu Gue mendingan tambahin fokus kali ya, gue kepada tambahin doa dikit. lu. Bentar, sebelum itu. Lu mendingan Hmm. fokuskan doa lu bahwa lu bisa remontada melawan PSG. Udah itu aja, nggak daripada Hmm. kata-katain Hmm. Hmm. yang Eropa di bawah standar apalah semua. Dan balik ke statementnya lu tadi, Mon, bahwa Hmm. yang gue bilang benar dan salah. Memang kita harapkan performance-nya kita itu bisa seperti di Eropa, di Liga. Cuman balik lagi, walaupun gue tadi udah bilang kan, standarnya Eropa itu sama aja sebenarnya. Cuman perbedaannya bukan kualitas daripada tim yang ada di Eropa, tapi cara bermain tim Ya, Eropa dengan tim Liga itu Inggris. betul.
tim Itu Eropa akan benar. memberikan lu waktu dan kesempatan dan ruang untuk mencoba. Itu yang akan lu Hmm. temukan di Liga Inggris yang terkenal Hmm. dengan kick and rush-nya sampai detik ini. Lu lihat aja kemarin lawan Brentford. Kita di pressing, Hmm. kita dihajar, di tackle, apa semua itu. Lu nggak akan ada waktu untuk berpikir. Gua nggak yakin Barcelona kalau pindah liga ke Inggris juga bisa bisa menguasai Liga Inggris. Mas, jujur ini gua statement of the year mungkin ya. Tapi gue ya bilang Real Madrid, Statement. Barcelona kalau misalnya nggak, sorry to say, Real Madrid, Barcelona, lu pindahkan ke Liga Inggris dan lu pindahkan Watford dan jangan Watford lah, kita kata pindahkan Chelsea dan Brighton, Brighton lah, Brighton. Brighton ke Liga Inggris, gue yakin mereka akan masuk empat besar kalau nggak menjuarai. Karena the best thing about La Liga adalah technicality-nya. Itu gue akuin. Mereka tuh jago-jago teknik. Cuman itu yang mereka berikan di tim-tim Eropa ini, yang mereka berikan kepada tim-tim Inggris di Eropa adalah waktu. Waktu itu yang kadang-kadang membuat tim Inggris yang sebenarnya kalau tim Inggris yang betul-betul Inggris juga mungkin nggak bisa berkutik banyak. Itu yang tercontoh. Manchester United zamannya Sir Alex kan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi tim Eropa yang udah diracik kayak tim Eropa, tim Inggris yang diracik kayak tim Eropa, kayak contohnya MU di bawah Amorim. Hmm. Nah, ini lain cerita, bos. Santai kau. Kami bisa main teknik. Makanya kami main di Inggris macam macam acak kadut, ya kan? Main gaya Eropa kami di Liga Inggris. Hancur. Enggak, gue nambahin tadi statement kalau Hmm. memang emang ada orang yang membanding-bandingkan antara Europa League dengan Inggris. Betul, ini level yang berbeda. Betul, apa namanya? Kenapa Manchester United gagal di Liga tapi berhasil di Eropa? Artinya permainan di Eropa bisa mungkin kalau yang sekelas mungkin Brentford atau Brighton yang ada di situ juga bisa bisa lolos gitu loh. Cuman salah kalau kalau ada yang bilang yang masuk ke situ, apalagi yang ngomong yang fans Arsenal ya menurut gue itu udah nggak valid aja itu Gak kayak valid. kalau fans Arsenal yang ngomong tuh kayaknya semua ada kebencian tersendiri. Gue nggak paham kenapanya. Iya. Intinya Who yang hurt masuk you, ke bro? Europa League, Bingung siapa yang nyakitin ya, kalian? yang Kalian tuh yang nggak masuk ke dianggap. Europa League nih Athletic Bilbao, Lazio, Iya. Tottenham. Memang Tottenham lagi pesakitan ya. Eintracht Frankfurt, Lyon, Olympiakos, Rangers, Oh iya. belum lagi FCSB, Ajax, Real Sociedad. Maksud gua, lo pikiran dari mana kalau tim yang masuk ke Europa League adalah tim-tim biasa gitu loh. Belum tentu, misalnya ya, katakanlah Arsenal masuk ke Europa League. Gue nggak yakin bisa di level ini. Iya nggak sih? Dan ditambah gue juga nggak akan Perbedaan mengatakan masalah kalau mental misalnya pun aja sih. mereka, kalaupun mereka misalnya masuk final, ya, gue juga nggak akan bilang lu masuk final karena Europa League. Nggak, lu camkan omongan gue. Karena gue tahu kompetisi, sistem kompetisi itu ibaratnya nggak kayak liga. Liga ya lu kalah masih ada harapan 34 32 pertandingan yang berikutnya kan. Hmm. Sorry 38. Jadi it's a different game. Kalau di knockout stage ya lu kalah ya kalah, udah selesai. Ya gue Hmm. ingatkan aja fans Arsenal, kalian begitu jagonya, begitu hebatnya menguasai liga musim ini. Ketemu kita di Arsenal, Arsenal ketemu kita di FA Cup, kan keluar kalian kan? Cuma satu pertandingan untuk mengeluarkan kalian kan? Nah, itu aku ingatkan. Bukan berarti kami jauh lebih bagus daripada kalian secara overall, Iya, iya, iya. tapi di pertandingan malam itu kami jauh lebih berkuasa, lebih bagus daripada kalian. Dan itu tidak bisa Betul, betul. disamakan liga dengan Nggak bisa eh, Eropa. nggak bisa dibandingin apple to Sama apple kayak, lah intinya. iya nggak bisa dibandingkan. Dan di di Champions League sendiri, sekarang kalian rasakan kan, kemarin kalian mimpin duluan lawan sang raja Real Madrid. Kalian pertahankan kemenangan kalian dan akhirnya kalian lolos lah sekarang ke semifinal kan. Itu kan bukan berarti Real Madrid jauh lebih jelek daripada kalian, nggak juga, bos. Mereka juga punya sejarah yang sangat fantastis, malah lebih bagus daripada Arsenal. Cuman malam itu kalian lebih berkuasa, lebih jago kalian, lebih pintar kalian mainnya. Ya. Bisa nggak kalian ulangi lagi besok lawan PSG kan gitu ya kan, kameramen Arsenal ya? Kalau memang bisa ya Nggak tahu ya bisa. kalian pantas di final.
Oh, nggak Nggak, apa-apa. mungkin, Kalau mungkin, mungkin, kalau bisa, Pet, Mon, gue senang, jujur. Ini kalau Arsenal masuk final, gue happy. Arsenal masuk final, MU masuk final, Spurs masuk final, Chelsea masuk final, gue happy. Tahu nggak kenapa? ada 7 tim Karena yang bakal ada Manchester di. City, bukan, Manchester City jantungan jadinya. Bisa jadi nggak dapat jatah CL aku katanya. Ini, ini benar-benar literally akan ada 7, ada possibility 7 tim Inggris di Liga Champion musim depan ya. Ya, makanya nggak tujuh Iya, dong. Lima, iya, 6 7. Nggak, 7, 6 6. 7. Karena Chelsea kalaupun menang dia jatahnya Eropa, bukan UCL. Nah, MU kalau menang kan UCL. UCL. Kan satu nambahnya. Sorry, kalau Emang Chelsea, dua-duanya oh berangkat. UL, oh Lu ya, katakan ya, kalau ya. misalnya Spurs sama MU itu dua-duanya dapat jatah kan nggak satu doang. Iya, satu ya. Kalau Chelsea menang dia jatahnya Eropa otomatis. Tapi memang kalau 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 dilihat dari dari ini gue ngelihat ngelihat statistik tim-tim yang dari fase ke knockout ya. Dari uh, hampir hampir 100 lebih tim yang kalau udah selisihnya 3 gol di di babak pertama, maksudnya di leg pertama itu kayak udah pasti maju ke babak selanjutnya. Makanya gue bilang tadi, kecuali MU di Old Trafford nanti mainnya super duper busuk, ngerti nggak lo maksud gue? Ya Kita itu kapan sih dia, main kayak Mon. gitu ya? Yang kita dibantai 7-0 ya sama Liverpool ya. Itu yang super duper Ah, busuk banget gitu. ya itu dia gue, Mon. Kau bilang kan secara statistik, secara sejarah tim yang udah memimpin 3-0 udah hampir pasti Hmm. masuk ke babak berikutnya, kau bilang kan. Itu statistik. Tapi kita bicara soal Manchester United, Mon. Ya, gajah aja bisa tiba-tiba terbang dibikinnya. Ya, bulat, bentuk bulat itu bisa berubah jadi trapesium dibikinnya. Ya, jadi ini Emang Manchester trapesium kayak United gimana, yang Pet? Pet, itu yang banyak trapesium kali kayak mana? isunya kayak gini, Mon. Kayak gini, gini, gini. Oh, banyak bentuknya. Jadi Jadi jangan jangan kau bilang udah pasti. Aku jujur aja, mau dibilang orang pesimis bodo amat. Aku bagusan pesimis daripada terlalu optimis. Aku Ya, sih mengharapkan kita bisa solid di pertahanan, kita bisa paling nggak minimal kita dapatkan bisa satu dua curi gol seri lagi. lah ya. Kita Ya, bisa curi seri minimal lah. itulah. Tapi aku juga tidak menutup kemungkinan Ya nggak mabuk sih? lagi nih Maksud kawan-kawan gua, ya kan. maksud gua kalau misalnya kita kebobolan satu, ya kita balas satu. Kalau kebobolan dua Yoi, satu, balas lagi 2-2. Itu akan sama. jadi seru gitu ngelihatnya. Ya, Daripada kayak jadi kita highlightnya pun kebobolan satu, biar iya, yang highlightnya pun daripada kita agak kebobolan panjangnya ya satu, kan. eh, daripada kita Udah kebobolan gitu gini satu, lah, terus kebobolan Le dua, Amorim. terus kebobolan tiga. Ah, jangan ya. Itu baru mau aku bilang. Tolong ya Le Amorim ya. Aku ngerti nama stadion kita itu Theater of Dreams. Teater ya, aku ngerti. Drama kalau di teater ya kan. Tapi untuk pertandingan besok, tolonglah nggak usah pakai drama-drama lah ya. Jangan pula nanti tiba-tiba babak pertama udah 2-0 dulu ketinggalan, babak kedua 4-0 ketinggalan terus remontada lagi kau. Nggak perlu lagi aku gitu. Ya udah cukup sekali aja waktu Lyon ya. Besok sekali-sekali kau bikin tenang jantung penonton kau ya. Kau bikin kosong kosong sampai habis, tapi kita yang menguasai pertandingan. Kalau perlu, kau simpan bolanya di belakang aja terus. Itu pun nggak apa-apa sama aku, ya kan? Enggak juga lah, nanti jantungan aku kalau di belakang bolanya. Simpan di depan. Mau kau bikin peluang 20 nggak ada yang jadi gol pun nggak apa-apa. Yang penting skor kosong kosong, ya. Kalau bisa pun menang 1-0 bagus Ya. sekali. Sebentar, Sekali-kali, sebentar. ya kan? Sebentar, sebentar. Apa tuh? Cut dulu ya, Gi. Pet, lu denger gua nggak sih sebenarnya? Denger gue. Soalnya Gue kita denger, dari gue tadi denger. tuh, soalnya dari tadi tuh kayak gua ngomong, lu tuh nggak dengerin, lu ngomong aja gitu. Gue denger lu. Masalahnya, lu kayaknya nge-lag di sana. Gue denger lu real time. Jadi gue kadang-kadang lagi ngomong, lu masih masih mau ngomong lagi. Gak apa-apa, gue atur di Oh. sini, gue atur. Pokoknya gue denger lu mulai bicara, gue berhenti. Soalnya dari tadi kita clash Kayak mulu, overlapping kan? ketindihan mulu. Iya. Iya. Jadi Udah, gua kayak lagi pokoknya nanti, ngomong, lu langsung masuk kayak gitu. ya ntar nanti lu nya agak nge-lag nih. Ya Dah, udah. lanjut.
Oke, jadi ini gue mau ngeliat dari faktor ini ya. Kita dari yang kita menang 3-0 kemarin, ini kalau gue ngeliat di table ya, di table UL ya, kita Nah, udah bisa bikin 31 gol. Tapi wih, ini berbanding terbalik sama kalau di banyak liga. ya. Makanya 34 pertandingan cuma 42 gol, lu bayangin. Ini beneran barang yang beda, Pet. Kalau kita main di Eropa, gila loh. Ya mungkin faktor itu tadi lah itu Mon. 10 Karena memang pertandingan 31 gol, gila. ya tapi masalahnya Hoyland juga bikin gol di Eropa musim ini lumayan kan? Berapa Iya, gol sih dia? iya. Tiga ya? Iya, udah 3. Ini terakhir Wah, kali United hebat juga. bikin bikin lebih dari 2 gol dalam 10 pertandingan ya maksud gue ya. Itu terakhir tuh kita di UCL kalau lo inget 2002-2003 tuh. Yang kita kalah sama Real Madrid, inget nggak? Tapi yang kita kalah kalau nggak salah di leg pertama kalah 3-1, di leg kedua kita menang 4-3. Kita kalah lawan Real Madrid tuh di situ yang masih ada Bartes, Ya dulu masih ada Diego kan, ada Blank, ada Blank, ada Veron, ada Ruce Laurent malahan. Blanc. Ya, Maksud gua itu di situ terakhir kali kita tuh di kompetisi Eropa kita bisa nyetak banyak gol. Nah, agak miris kalau kita ngelihat situasi sekarang di Eropa kita bisa menyamakan rekor terdahulu, tapi di liganya amburadul. Ngerti? di di Sebel liga ya kita udah ngeliatnya. bikin rekor baru. Di liga Iya. kita udah bikin rekor baru, Mon. Rekor kekalahan Manchester United sepanjang sejarahnya, sejarah ya, bukan Premier League lagi. Sejarahnya itu Nah, adalah 15. Kemarin resmi, rekor terburuk Manchester United kalah 16 musim ini terjadi. 16. Dan ini belum berakhir. Ini belum berakhir, masih bisa Masih 17, ada masih 4 bisa lagi ya? 18. Ini Ya, 34 kan dia masih tahu ada nggak 4 paling lagi ya. tahu nggak? Gue baru ngeliat jadwal tadi malam kan, Mon. Gue agak ketawa-ketawa ngelihatnya. Gue kebayang kalau misalnya kita masuk final dan kita juara nih. Dah. Ya, Biasanya kan kalau udah juara Champions League udah pertandingan terakhir habis kan musim kan. Kita udah ya, tinggal ya, ya. menikmati kan. Kita masih harus ketemu Aston Villa loh. Jadi lu bayangin, misalnya kita kalah, misalnya kita menang nih di di final UEL. Terus Hmm. akhir pekannya kita harus lawan Aston Villa. Toto kalah pula. Mau jadi bahan ngomongan apa kita coba? Tapi lu sadar gak sih, Pet? Ini gue cuman mau ngingetin aja ya. Kita kan pertandingan terakhir di Liga tuh tanggal berapa? Bulan Mei, Hah? bulan Mei ini Mei tanggal berapa kan? ya? Heeh, Mestinya di tanggal-tanggal 25 lah ya. something like that. Iya, ya, Iya, 25 benar. nih gue lihat. Kita lawan Aston Ya, Villa terakhir ya, tanggal ya benar. 25 Final Mei. final 22, iya betul. Ya, final 22 Mei kan. Kalau kita masuk Ya, final. Ya kan? Gue masih masuk, masa Atletik masuk. Bilbao nih. Ya udah. Ya, 25 Mei kita lawan Aston Villa. Kayak udah jungkir balik tuh ya. ya kan. 22 Mei pun udah final. Kalau kita masuk final dan apapun resultnya, terus lawan Aston Villa. Udah capek banget kan ya, Pet ya? Nah, Ya kan? Terus kita tanggal 28 ada jadwal lawan ASEAN All Star. Menurut lu tim inti di bawah kagak itu? Ini gue cuma ngasih tahu aja jangan ya. gitu. Jangan gitu, Mon. Udah, datanglah. Udah banyak Udah yang beli beli tiket tiket loh. orang. Udah banyak yang beli tiket. Udah nonton aja kalian. Minimal ketemu Amorim kalian. Bruno udah pasti dibawa. Ya, ya. Ya, Ya, jadi ya. minimal kalau kalian Ya, lihat tanda Cidobi lah tangan Cidobi. tanda tangan Bruno dapat. Cidowi udah dibawa kan bisa kan foto-foto ya kan. Udah nggak apa-apa. Nikmati aja lah. Oke. Aduh, Ya, aduh review kasihan. review singkatnya Mon. Lawan Atletico Bilbao menurut kau? Enggak nih sambil ngobrol kayak gini, si Minpor lagi di kantor katanya Di bentar lagi kantor. udah gelap malahan kantor. Kasihan. Kasihan Minpor. Maaf ya Minpor. Semangat Minpor. Ya udah, prediksi lawan Bilbao nanti menurut gua kita akan menurunkan tim terbaik. Ya iyalah masa tim nggak terbaik. Ya lah.
Udah Wah, diserahkan. review apa ini? Gila ya, Bodoh sekali. mengatakan Onana tim terbaik itu masih nggak terima gue. Paling Line up, eh, one, kita kita kehilangan Deli, tapi kita dapat ya Maguire. Ya kita dapat Maguire sama dapat Amat. Bener nggak? betul. Tapi Minusnya kita nggak kehilangan adalah, Delite juga, Mon. Nggak kehilangan hah? Delite juga. Oh dia udah di babak quarter final sama semifinal juga nggak terlalu terasa lagi efeknya dia kan. Jadi bukan kehilangan. Secara line up ya kita nggak ada opsi dia. Tapi menurut gua Iya, kita Maguire cuman udah cukup. siapa kita opsinya cuman Jadon Camason. Ya besok tuh Jadon opsi kita Lindelof Camason, coy. sebagai backupnya. Tapi minimal kan kita ada Luke Shaw yang bisa main jadi center back juga kan. Oh iya iya, oke oke, itu bisa gue terima. Ya udah paling nggak, kalau menurut gue ya Lindelof udah pasti main, Maguire, Yoro di depan gue nggak tahu siapa yang akan dipasang, apa Ugarte Casemiro lagi, tapi kanan kiri udah Kayaknya pasti udah Casemiro. Mazraoui. Gila men, Casemiro badannya begini sekarang, udah Superman. Yoi. Terus Back ya to back. pasti wingback Mazraoui, cuman gue nggak tahu nih yang akan dipasang Luke Shaw atau Dorgu. Di depan udah pastilah Amat sama kemarin siapa? Enggak, Lu maksud yakin gue amat gini, yang dipasang? bisa jadi Ugarte itu nggak main karena Bruno kalau amat udah main, karena Bruno pasti diturunin ke bawah, bener gak? Ya, cuman eh one thing yang kita akan kehilangan kalau Ugarte nggak main Hmm. adalah pertahanan Ugarte itu bagus, Mon. Bruno tidak bisa dikatakan bagus kalau sudah soal bertahan. Dan so far Dan sampai saat ini passing-passing trupas yang krusial tuh datangnya dari Ugarte semua. nah makanya gua sih to be very honest with you kalau kalau memang harus lu mainin amat ya udah Garnacho yang eh Garnacho yang lo yang mau korbanin. iya, gua akan korbanin Garnacho kapanpun. Atau Højlund yang nggak main. Wah, bahaya dong. Højlund Masa nggak nggak ada main, striker? lu jadikan tuh Ngaco Amat di nih. depan. Loh, why not? Minimal Amat kalau lari-lari di depan dia bisa bawa-bawa pemain Ya, jadi intinya Bilbao. lo lebih milih si Højlund disimpan, Iya, yang main di depan tuh antara Bruno atau Amat gitu. si Amat. Nggak Ya Bruno udahlah sih, ya. gue bener-bener Amat. Karena Bruno gue pengennya dia untuk providing. Terbukti lawan Brentford kemarin ketika nggak ada playmaker hancur. Ya iyalah, Makanya jangan. berantakan Mason dia. Mount, Mason Mount kemarin nggak bisa ngangkat tim ini. Iya, betul. Dia on the way ke sana Nah, sih, cuman ya Minport menurut tadi gue juga nulis. masih belum. Minport tadi Siapa? nulis. Persentase kemungkinan tidak lolos berapa persen guys? Curiga nggak lolos guys katanya. Minpor, Minpor. Dia udah dia udah Bandar nih masak skeptis katanya. deh. Skeptis nih, Minpor bilang Bandar masak nih. Tapi menurut lu persentase nggak lolosnya berapa persen, Mon? Presentasi nggak lolos itu menurut gue 30%. 70 Buset, tinggi persennya juga ya, Mon ya. Gua mau bilang 15% tadi. Lu udah enggak. 30 Gua aja. gua gua masih agak tinggi. Kenapa? Karena ya satu lagi, Valverde sadar kesalahan dia dan kemarin lawan Real Sociedad itu bener-bener pemain intinya dicadangin. Bahkan Nico Williams dikasih libur. Menurut gua kayak dia bener-bener mempersiapkan tim ini di Old Trafford nanti. Itu makanya lebih kayak ketakutan bahwa kita di pressure dari awal, mereka main udah nothing tulus, namanya udah kalah 0-3, main lepas aja ya nggak. Justru sekarang beban Ya, ada di Manchester United menurut gua. Jadi kalau betul. Kalau United dari awal mainnya justru kebalikannya Bilbao waktu main di San Mames, mainnya hati-hati, salah passing segala macam, terus nggak disiplin kayak kemarin kejadian golnya Fredriksen, semua cuman ngeliatin. Ya kejadian Nih, yang dibilang sama, Minpor bikin iya, emosi remontada ini. Bilbao bener. Remontada Bilbao. Iya, bener, bener. Itu bisa kejadian kalau menurut gua ya. Bisa, bisa, Karena bisa, bisa kejadian. itu ada Cuman, possibility banget bakalan kayak gitu, Pak. of course, Bener dong. kadang Lo kalau harus. misalnya kita mau lihat UEFA dengan, itulah makanya tadi gue bilang di awal,
tolonglah kali ini nggak Hmm. usah pakai drama-drama, termasuk Hmm. kepada UEFA ini. Karena kebiasaan UEFA ini kan pengen bikin ini kan, pengen bikin dramatis segala sesuatunya. Hmm. Cuman for this one game, gua minta Manchester United itu rebel lah, jangan ikutin kemauan UEFA. Finish the game, kill the game. Kalau bisa 1-0 di babak pertama, kill the game. Jadi datang ke jamu Bilbao di Old Trafford dengan betul-betul bener kata Emon, jangan terlalu hati-hati, jangan terlalu bertahan. Kalaupun bertahan, lu benar-benar possession tuh lu pastikan. Nih lu saat ini harusnya udah latihan gimana tuh bola itu hide the ball. Sembunyikan bola itu. Lu passing-passingannya itu one touch, one run, one touch run, one touch run. Ini Apalagi dengan bisa adanya jadi Amat, lu udah bisa melakukan itu. bisa jadi Pat di game di hari Jumat nanti ini hari jantungan sedunia buat fans MU. Bener ya? Fans MU. Karena possibility Tapi kita buat kalah tapi nggak tahu berapa skornya ini ada banget. ya, tapi kalau kata Minpor Biasanya tadi, kalau gue ngomong kayak Bandar gitu itu, terbalik sih. ya mudah-mudahan, amin. Kalau Minpor tadi Bandar ada bermain, sekarang gini aja kita balikin ke situasinya. Eh, Bandar biasanya kalau misalnya katakan Bandar sekarang mengatakan Bilbao lolos, orang akan mulai memasang di Bilbao kan. Kalau nilai Hmm. pasangnya itu tinggi di Bilbao, kita lolos, mon. Itu caranya Bandar main. Biar kalian tahu ya, Kayak pengalaman banget Bandar Bapak itu ya. akan selalu menjatuhkan yang paling banyak bet-nya. Pengalaman Karena Bapak disitulah banyak mereka banget menang. kayak. Pengalaman saya cukup banyak. Nanti kalau misal mau tahu tentang pengalaman saya offline ya, jangan online. Bisa kena Sotoy, pasal sotoy. saya. Ya udahlah, closing, closing, closing. Closing ya, Minpor mau pulang. Ngejar MRT dia. Kita bikin nobar Manchester gak sih? United versus... Hah? Kita bikin Kenapa? nobar gak? Bikin nobar gak? Wih, bikin dong. Anjrit, nggak itu Spill apartemen. nggak dibacakan. Nggak, jadi kalau kita memang masuk ke final, kita udah pasti akan mengadakan nonbar ya. Persela akan mengadakan nobar. Venue akan segera kita umumkan setelah hasil pertandingan lawan Bilbao. Karena kalau saat ini kita belum mau terlalu optimis. Tapi Jangan sampai omongan kita mah udah menyiapkan ada. final, ya jangan Omongan mah sampai udah kita ada. menyiapkan final untuk Spurs lawan Bilbao. Eh, kita nyiapin final buat Arsenal lawan Barcelona. Seru nggak? Mau nggak kalian? Kalau kita adakan itu. Iya. Anyways, Manchester United akan menjamu Athletic Bilbao di Old Trafford leg kedua Eropa. Skor di leg pertama adalah 0-3 dan Manchester United memiliki modal 0-3 memasuki leg kedua ini. Hasilnya hanya Tuhan dan Bandar yang tahu. Kita akan saksikan Lu hari Jumat ya, percaya hari lagi Kamis ya. bandar, bandar, bandar. Kan memang Tuhan dan Bandar yang tahu. Hari Jumat, So, Jumat dini harinya di Indonesia berarti pagi harinya gua. Jadi hmm. saksikan Manchester United versus Bilbao hanya di video. Tuh, video kita promoin lo kan. Tolong ya, kan lu udah perpanjang Ngapain kontrak, kita juga dipromoin udah orang gak perpanjang. dikasih apa-apa? Ngapain Ya makanya, promoin? gua nyolek lah, mon. Kita udah promoin, kan baru tanda tangan kontrak kalian. Kita diperpanjang dong. Oke, itu aja mungkin untuk episode kali ini. Gua Patrick dari Dan gue United States Remon of America. Demon dari mana, Mon? dari Sawangan City United. Yo, kami Poro Salang dan ada Minpor di Tower. Gak bisa gue sebut lagi. Nanti Ya ketahuan. udah. Oke, di Poro Salang. Dah. Bye. Semangat Arsenal!